Imam Sahroni, tentunya kami persilakan dengan segala hormat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi penanya kami persilakan pada Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Imam Sahroni, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para ustazah, para pimpinan majelis taklim yang saya muliakan, wabil khusus Ustazah Siti Khalifah. Mana orangnya? Oh ini pimpinan majelis taklim, apa namanya? Nurul Hidayah, Ibu Nani. Mana orangnya? Ketua Musola Bapak Mudini, udah ketemu tadi di sana. Bapak Ketua RW Bapak Dading yang barusan memberikan sambutan lamanya setengah jam. Yang saya hormati ibu-ibu hadirat jamaah maulid yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dapat berkat semua? Udah? Ya udah pulang. Alhamdulillah, peringatan maulid bulan Rabiul Awal semarak bagaikan jamur di musim hujan. Siang, malam, pagi, sore, bahkan subuh ini saya udah 2 tempat peringatan maulid. Ini wujud nyata mahabbah kita cinta sama baginda Nabi. Alhamdulillah. Karena kelahiran baginda Rasul adalah kelahiran yang sangat dinanti-nantikan oleh semesta alam. Maka kalau alam semesta saja bahagia dengan kelahiran Rasul, apalagi kita sebagai umatnya. Sudah barang tentu kelahiran Rasul sangat kita impi-impikan.
kita nantikan. Maka setiap lahirnya Rasul kita bikin peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Menjelang kelahiran Rasul semesta alam semua berbahagia. Bu, ini pakai seragam semua ya. Udah lunas. Tolong dicatat yang belum lunas ya. Allahumma salli ala Muhammad. Menjelang kelahiran baginda Rasul semesta alam semua berbahagia, semua bersuka cita. Langit bergembira, bumi berbahagia, semesta alam semua merasakan rasa bahagia menjelang kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Bulan bercahaya dengan terangnya, maka Rasul diberikan julukan anta syamsun anta nurun fauqa sallallahu karena yang bakal lahir bukan cuma Nabi untuk orang Arab, tapi yang lahir adalah manusia pilihan yang merupakan rahmatan lil. Saya mau cerita, boleh? Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, ya sahabat Pak RW, saya mau cerita ini. Ya sabar keles, nyumbang jenggo gak sabaran, seragam belum lunas gak sabar. Menjelang kelahiran Rasul, kota Makkah bercahaya sangat terang benderang. Dan sumber cahaya itu datang dari rumah kecil yang di dalamnya ada wanita yang akan melahirkan yang namanya Ibu Siti Aminah. Kenapa kok kota Makkah bercahaya terang? Hadara ummahu lailatan maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil Qudsiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena yang bakal lahir ini manusia yang menjadi rahmat semesta alam. Makanya menjelang kelahiran Rasul datang dua orang bidadari yang langsung datang dari surga. Hadara ummahu lailatan maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil Qudsiyah. Dua orang bidadari langsung dari surga. Siapa? Siti Asiyah dan Siti Maryam. Siapa Siti Asiyah, Bu? Siapa? Istrinya Raja Fir'aun di zaman Nabi. Fir'aun zaman Nabi. Ayo. Zaman Nabi Musa. Lah kan jauh zamannya Nabi Musa ke zamannya Nabi Muhammad kan jauh, Bu. Betul? Jauh. Kalau jauh banget, kalau bahasa Koreanya Selaman Limun. Selaman Limun. Taneh melengeh. Ya. Paham saya ngomong ya. Loh kok bisa datang dari surga? Karena Rasul ini semesta alam. Datang yang namanya istrinya Fir'aun yang mengut Nabi Musa kecil ketika dihanyutkan di sungai
Nyai Nil Kisadane. Dan yang kedua datang dari surga adalah Siti Maryam yang merupakan ibunya Nabi Isa alaihis, datang membantu persalinan ibu Siti Aminah. Makanya Rasul lahirnya gampang. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maktu'an. Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya berbahagia dengan kelahiran Rasul. Sampai-sampai orang yang paling jahanam saja, Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Di mana kenalannya? Abu Lahab. Kenal? Abu Jahal itu ketika Nabi lahir senang, kan keponakannya, iya, masih keponakannya. Dikasih tahu sama orang, Abu Jahal, ada apa? Katanya ada balak serem. Abu Jahal, ada apa? Ponakanmu udah lahir. Yang benar. Siti Aminah udah lahir. Laki apa perempuan? Kalau zaman jahiliyah, kalau lahirnya perempuan malu, bahkan sampai dikubur. Betul? Laki apa perempuan? Laki-laki. Waduh. Mendengar keponakannya ini laki-laki, Abu Jahal datang ke rumahnya ibu Siti Aminah, digendong itu Nabi Muhammad kecil, ditimang-timang karena bangga yang lahir adalah keponakan laki-laki. Alhamdulillah. Senang Abu Jahal. Senangnya aja Abu Jahal karena Rasul lahir. Rasul digendong karena senang dengan kelahiran Rasul. Maka setiap tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Jahal dapat diskon siksa. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Jahal mendapatkan diskon siksa kubur. Jadi tiap tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Jahal di dalam kubur nggak disiksa. Gara-gara apa? Senang kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Segitu doang aja udah selamat dari siksa. Ya Rab. Ya banyak. Tes 1 2. Oh amin ya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru segitu doang Bu, baru senang doang. Apalagi kita jamaah majelis taklim Nurul Hidayah bikin peringatan Maulid karena cinta Nabi ayatunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwakuma. Saking cintanya sama Nabi bikin muludan, guru-guru pada bikin seragam, diundang qoriahnya dari jauh. Mana qoriahnya? Nggak pakai qoriah. Diundang penceramah, nggak tanggung penceramah yang diundang kiai kelas berat. Emang segini kurang gede nih. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya karena begitu besar kita cinta sama Nabi, Nabi sampai janji waman ahabani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sama aku sampai bikin muludan, maka akan bersama aku nanti di surga Allah. Ya Allah, kita bikin muludan seneng banget itu. Apalagi ini bulan mulut ibu-ibu malam gak jarang pada masak. Iya.
Bodo amat dah jadi mahal biarin ada mahal biarin. Emang apa sore tambah nggak ada ya? Tes satu. Udah suara saya serak-serak sender ini. Semalam jam 2 baru pulang. Tadi setengah 4 udah berangkat lagi jadwal acara subuh. Habis subuh langsung maulid duha. Habis duha langsung kemari. Habis dari sini langsung ke kapuk. Tidur. Ke kapuk Pak RW. Iya. Kapuk. Pulau Kapuk kasur. Ya. Dan pada duhur baru berangkat lagi dan pada asar. Allahumma sholli ala Muhammad. Senangnya kita bikin mauludan, apa yang diminta buat patungan pun pada senang, betul. Ini saudara pada patungan gak jamaah ini. Patungan dimintain buat mauludan, patungan pada senang. Pak RW nyumbang gak? Pak RW nyumbang gak? Mumpung orang yang gak denger ini mah. Oh Pak RW-nya baru. Biasanya kalau RW demen nama pengajian, cinta sama mauludan, demen sama kiai, sama ustadzah, insya Allah jadi RW-nya langgeng. Apalagi kalau baik sama kiainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ikhlas senang bikin mauludan walaupun pada patungan. Kenapa? Waman anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah. Amin. Orang yang mau nyumbang berapapun buat mauludan, nih Bu dengerin. Makanya kalau ada pintaan sumbang buat mauludan biar ada getem. Kalau ada getem, ada semangat. Waman anfaqa dirhaman min maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah. Amin. Berapapun orang mau nyumbang buat bikin peringatan maulid, bagaikan nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Nyumbang buat mauludan bagaikan nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Punya emas gede itu boro-boro 10 gram aja di ontang antingin mulu, ntar aja beli, kerja jual, kerja beli lagi. Dan tukang emas lo girang-girang baik ya, yang menjual untung, beli untung. Ada sih yang punya emas 60 kilo, ada yang 80 kilo, ada. Mas Bejo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyumbang buat mauludan man azama maulidin nabi faqad ahya al-islam. Nyumbang buat mauludan kana rafiqi fil jannah. Yang pada nyumbang buat mauludan berarti udah mesen rumah nanti di surganya Allah. Maka yang pada nyumbang buat mauludan insya Allah ke surganya cepat ke surganya. Amin. Yang nyumbang 1 juta ke surganya bagaikan kilat, nyampe cepat. Ada yang nyumbang 1 juta, nggak ada, lewat. Yang nyumbang 500.000 ke surganya bagaikan naik jet, ada yang nyumbang 500.000, nggak ada. Yang nyumbang cepet ke surganya bagaikan naik kereta Argo Bromo Anggrek, cepet. Tapi di stasiun Tawang di Malang banjir, Semarang berhenti dulu. Ada yang nyumbang cepet, lewat. Yang nyumbang gocap bagaikan naik bis patas, lampu merah berhenti.
Berhenti lagi. Ada yang nyumbang gocap? Ada. Yang nyumbang cobaan ke surganya naik angkot, ngetemnya lama. Yang nyumbang 2.000 naik beca. Siapa yang 2.000? Ayo. Berapapun kita nyumbang, insya Allah kita udah dapat tempat di surga. Yang namanya tempat kan tergantung berapa besar yang kita keluarkan, betul? Rumah yang tipe gede sama tipe kecil beda gak harganya? Pengen rumah yang gede harganya mahal, yang kecil harganya. Artinya kepengen punya rumah di surga, nyumbangnya rada gede. Pengen punya rumah gede di surga, tapi pelit medit koret nengket pantat kuning butuh gasiran sadal kedekut megere hese, jangan harap nyampe. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi semua berbahagia dengan kelahiran Rasul, tapi ada satu makhluk Allah, ketika Rasul lahir dia malah bersedih, malah nangis. Nih bro, dengerin. Ada makhluk Allah yang ketika Rasul lahir malah nangis. Siapa? Iblis. Ana iblis rona arba'aronatin. Sesungguhnya iblis nangis sekencang-kencangnya arba'aronatin di dalam 4 keadaan. Iblis nangis dalam 4 keadaan. Pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Wahina uhbita, ketika diusir dari surga oleh Allah. Wahina unsilatil Fatihah, dan ketika turun suratul Fatihah. Wahina wulida sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi ketika Rasul lahir, iblis nangis sekencang-kencangnya. Kalau sekencang-kencangnya bahasa orang-orang ini rawalele ya. Apa bahasa sini? Nangis sekencang-kencangnya. Terseduh-seduh. Kopi dong. Apa ya? Kejar, tahu kejar. Paham ya? Kagak. Gaya. Emang saya nggak tahu aja. Ini orang sini Pak RW dulu, orang sini kalau ngomong cebok orang ada batok Sekarang aja sok keren, mentang-mentang kampung kecepit komplek. Kecepit komplek. Iya, kecepit komplek, ngomongnya sok gaul. Warganya Pak RW ngomong sekarang sok gaul. Nenek-nenek diajak ngaji, nyai ngaji yuk, enggak Emang apa? Lagi enggak mood. Terus ngaji pakai mood. Tuh, warganya Pak RW tuh. Lepuai ngomongnya, aki-aki aja sembahyang jamaah. Kau ya sembahyang jamaah di Nurul Hidayah, enggak Emang apa? Gua lagi galau. Emang galau apaan, Kong? Galau bambu panjang buat mati mangga. Sekarang masa keren. Lah bocah kecil suruh belajar neng, nggak mau mah. Emang apa? Lagi bete. Bocah kecil bete. Emang bete apaan neng? Bete bau tai. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ketika iblis itu nangis baginda Rasul ini lahir, nangisnya kenceng banget. Tuh, segan, gegoseran, apalagi bahasa. Kenapa? Karena kelahiran baginda Rasul bahaya. Karena Rasul punya tugas mulia, akhrajan nas minal zulumati ilan. Rasul punya tugas menyelamatkan manusia dari kezaliman, dari kesesatan.
sementara iblis akan menggoda manusia. Bagaimanapun caranya iblis menggoda agar manusia semua terjerumus kepada kezaliman. Na'udzubillah min. Makanya iblis luar biasa, Bu. Alladzi waswisu fi sudur. Iblis pintar. Ya Muhammad. Iblis itu pintar, tapi nggak punya akhlak. Sementara Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak dengan akhlakul karim. Jadi Allah bukan cuma cinta kepada orang pintar, tapi orang benar, betul? Dalam Jawahirul Ma'ani, Manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, atau bahasa kita Mas Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, bahasa kita tuh ya. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ngomong begini, nih Pak RW, Syekh Muhyiddin ngomong begini. Aku lebih menghormati, aku lebih menghargai orang beradab ketimbang orang berilmu. Kalau cuma berilmu, iblis juga tinggi ilmunya, tapi kagak punya akhlak. Disuruh sujud oleh Allah melawan, disuruh sujud oleh Allah malah ngelawan. Wa in qulna lil malak ama fasajadu illa, malah ngelawan. Aba wastakbar, sombong, udah nggak mau sujud. Gua lebih gede ieu aing ieu. Erek naon aing teh sujud ke manusia, ke Adam teh pakai teh enggak? Pakai. Ya mohon maaf, saya belajar bahasa Sunda keder saya. Iya, saya ceramah ke Bogor, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Bandung, ke Majalengka, ya sampai ke daerah Ciamis, Banjarsari, Banjar Patroman, sampai Pangandaran, Parigi, ujung sono. Bingung saya belajar bahasa Sunda. Bingung. Kenapa? Habis ceramah ustazah saya disuruh makan ke prasmanan ya. Dilayani tuh, silakan makan. Tuh. Ada yang ngasih piring, kiai, mangga, nasi mangga namanya. Iya, pas gitu ada sate, kiai, mangga, lah mangga. Yang mana gua makan mangga semua. Ya, itu bahasa Indonesia luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul itu mulia karena akhlaknya, betul? Innamal ummamu akhlakum mabaqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum. Sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, setinggi pangkat dan jabatan apapun manusia, kalau dia nggak punya akhlak, dia akan rendah di mata Allah, betul? Makanya Pak RW mah akhlaknya mulia. Dekat banget sama warga, nempel aja orang wadon tuh. Nah itu kan orang wadon, itu salah. Secara nggak langsung Pak RW ngomong, Ustaz ini loh bini saya, gitu. Masa nggak ditegur? Saya tegur tuh, biar jegirang. Ntar tolong panitia merapat ke Pak RW ya, merapat, ya merapat aja udah. Jadi akhlak ini yang bikin manusia mulia. Aktsarul ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Paling banyak orang masuk surga karena takwanya dan akhlaknya mulia dengan akhlakul. Makanya Rasul sedih lihat umatnya nggak punya akhlak. Tolak tunar ketika aku melihat isi neraka. Rasul nangis. Ternyata di neraka kebanyakan perempuan. Dore-dore, dore-dore. Kata Pak RW kemudian dengerin tuh, dengerin. Ya iya itu, ya rumahnya udah tersinggung agama.
Di neraka banyakkan perempuan. Rasul nangis, kenapa kok ibu-ibu banyak di neraka? Padahal kan ibu-ibu paling rajin ibadahnya, betul? Yang paling banyak di pengajian ibu, yang paling sering mulu dan ibu, yang paling banyak di majelis taklim ibu, yang paling banyak di majelis zikir ibu, yang paling banyak di pasar malam, yang paling banyak di mall ibu, yang paling banyak di neraka. Terima kasih. Apa sebabnya sampai ke neraka? Rasul sedih nangis sampai nanya sama Jibril, Bril, kiamat. Nah kan dia sama CS, maksudnya biar cepat kelar ceritanya gitu. Bril, ya. Kenapa kau umatku terutama perempuan banyak yang masuk neraka? Apa mereka nggak pinter ngaji? Pinter. Apa mereka nggak rajin kemana-mana ke majelis taklim? Rajin. Apa mereka nggak ibadah? Ibadah. Oh, orang perempuan jauh lebih hebat ibadahnya ketimbang orang laki. Ya Bu RW ya. Saya jujur lebih rajin bini saya ketimbang saya ibadah. Betul. Cerita asli nggak ngambil untung. Coba deh, pagi-pagi jam 8 bini saya udah naik duha. Saya mau udah ngayap kemana tahu. Dia menaik duha, jadi kalau bahasa dia naik duha. Karena sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang jadi kalau dia bilang sholat itu namanya naik. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, ada Pak Ustaz Imam Syahroni, oh belum turun sholat, belum turun, masih sholat naik, tuh gitu. Jam 8 udah duha, nggak cukup 4 rakaat, 6 rakaat. Nah, saya mau pergi, ya mau pergi, saya mau berangkat, ya sholat lagi, ya. Habis duha, habis selesai bacaan itu doa duha, dia baca Yasin. Habis baca Yasin, baca doa surat Yasin. Pada baca nggak doa surat Yasin? Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa kulla syai'in. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syai'. Enggak bercanda biar akrab. Saya menjalankan RW. Presiden saya bercandain. Presiden saya bercandain. Lah hebatan rakyat saya sama presiden. Kalau nggak ada rakyat ada nggak presiden? Kagak ada, maka rakyat paling hebat. Kalau nggak ada rakyat siapa yang memilih itu presiden? Salah rakyat dimatiin lah siapa yang pemilu besok? Allahumma salli ala Muhammad. Ibadahnya orang perempuan rajin kemana-mana ngaji zikir, luar biasa. Tapi kenapa banyak masuk neraka mereka, Bril? Hei, kenapa ini mati, Bril? Banyak banget ibadahnya ngaji kita. Ya nggak apa-apa, namanya ceramah depan pasukan bodrek ya. Kenapa Jibril kau banyak tergelincir ke neraka? Kata Jibril, kufa alaika hada. Mereka nggak bisa jaga ini. Bu, dengerin. Yang bikin orang perempuan banyak masuk neraka nggak pandai jaga lisan, ya Bu. Maka kata Rasul, sitatu asya'a tukhbitul a'mal. Ini yang Rasul sedihkan dari umatnya. Sitatu asya'a tukhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan yang bikin pahala hancur sama sekali nggak berbekas. Na'udzubillah min. Ibadah rajin pahalanya hilang, ngaji rajin pahalanya, sembahyang rajin pahalanya, baca Quran rajin pahalanya, ngajinya rajin lakinya,
Yang ngaji kemana-mana tahu, lakinya juga gak tahu. Nih berangkat ngaji udah pada izin belum sama lakinya? Udah cium tangan bu. Minta duitnya doang ya? Jangan gitu bu. Walaupun mau ngaji juga izin. Ya ini tuh RW itu izin mulu tuh. Walaupun ngaji ya ustadzah ya izin sama suaminya nih jamaah. Pak mau berangkat ngaji. Tapi kan suami saya lagi kerja. Lah kan sekarang udah ada WhatsApp, ada WA atau DGM, direct messenger, ya izin. Nah, aduh iya gue belum izin sama laki gue ya. Aduh, kayaknya Ustaz tahu ngomongin gue kayaknya itu ya. Kalau belum izin, nah ntar pulang ngaji nih, pulang maulid, ya pulang temuin suaminya, pegang tangannya, bersimpuh di kakinya, minta maaf, bang, maafin ayah bang. Kalau selama ini ayah pergi main belenyeng aja bang, kemana-mana ayah selonong boy aja kagak izin bang. Kata ibu nyai, kata ibu ustadzah, kata ustadz, kata kiai, mau walaupun ngaji juga kudu izin bang. Kalau ayah nggak pernah izin pergi kemana-mana ama ngaji nggak izin bang, maafin ayah bang ya bang ya, ikhlasin ya bang ya, ridhoin ya bang ya. Insya Allah lakinya bingung. Kata lakinya, lu mau ngabisin apa ngapain ya? Ada yang begitu ada. Ya Allah. Akhlak rusak. Ada 6 yang bikin pahala habis, nggak berbekas, ngaji merajin tapi pahalanya hilang. Naudzubillah min. Ibarat orang ngambil ember, kemudian ngambil air ke sungai pakai ember, diambil air seember, dibawa sampai rumah airnya habis gara-gara embernya. Nah, hati-hati. Banyak yang begitu. Apa itu Tuhan Rasul? 6 yang bikin pahala habis. Pertama, istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk ngomongin kekurangan orang. Ada yang begitu ada. Orangnya datang, dipoto. Buat DP, kasih status WK. Ini kata Jibril, mereka nggak pandai jaga lisan. Istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk ngomongin kekurangan orang lain. Jangankan orang jelek, orang cakep aja kata-katain, ya kan? Jangankan orang miskin, orang kaya aja omong-omongin. Coba deh, orang ngaji pahalanya gede enggak? Oh luar biasa. Itu kalau bukan Tanqiul Qaul Hadis saya Muhammad Nawawi bil Ummah Al-Jawi Al-Bantani, luar biasa itu. Manin taqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayahtua. Orang yang mau ngaji diampuni dosanya sebelum kakinya melangkah. Belum nyampe ke pengajian, dosanya diampuni sebelum melangkah. Amin. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Baru jalan berangkat ngaji bagaikan orang jihad di jalan Allah. Mati di pengajian, mati syahid. Kemarin kan tuh 10 hari yang lalu ya, ada ustadzah di pesantren Asyafiyah ya, lagi mimpin apa itu? Mimpin tahlil ya. Selesai baca Al-Baqarah mau masuk ayat kursi ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Matinya mati syahid. Di pengajian mati syahid. Makanya kalau lagi ngaji minta mati. Matiin sifat jeleknya maksudnya. Jadi di pengajian mau mati syahid. Tapi kalau matinya lagi ngerumpi, mati sangit. Tahu sangit. Tuh.
Sibuk ngomongin kekurangan orang, pahalanya gede banget orang ngaji. Julu suka sa'atan fil majlisil ilmi, la tamassu kalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itqi alfi raqabatin. Amin. Tapi dari pertama nyampe ngaji sampai pulang orang dia omongin gak kelar-kelar. Kira-kira pahalanya utuh apa kagak? Apa aja dia omongin. Seragam mah beli tapi dia omongin. Ini apa seragam begini amat jelek amat ini biasa. Warnanya nggak jelas ini masih. Kita mah malu makanya ini gue mah nggak enak kalau pakai aja gue mainin dah. Ada yang di muludan tetangganya gerak ke kipas-kipas, gelangnya bunyi cering-cering, sakit hati. Lagu. Besok gue beli gelang segede pelek becak. Masya Allah. Siapa aja dia omongin. Ada ustadzah baca rawi, baca maulid. Ustadz itu baca gak enak, dia gak enak bacanya dia mah. Baca ustadz itu begitu banget. Ya, benar ustazah. Banyak ustazah itu pada mengadu ke saya curhat. Kiai, ya ngadepin jamaah sekarang masih susah. Ya kudu sabar, emang guru mah kudu sabar. Lihat Imam Saroni sabar, makanya subur. Iya, jadi ustazah cakep dikatain. Saya ustazah mendoa amat itu ustazah bedaknya 5 cm itu bedaknya mahal dia tuh Wardah kali ini Panbo penus itu mah ustazah lipinnya cakep banget, lipinnya tuh lipinnya itu mah paling fiksi replon oh Ivan Gunawan Collection. Ustazah mendok banget apa pakai blush on begitu ya saya. Ustazah cantik dikatain siapa. Akhirnya tahun depan muludan ustazahnya dipanggil ustazah yang jelek dikatain lagi. Lah ustazah jelek amat itu. Iya. Siapa aja dia omongin, betul. Saya baru nyampe dan dipanggil sampai 3 kali dipanggil kan ya. Baru masuk, saya kira ini gendut amat kan. Nakal. Nah ini lumayan aja nggak tahu kalau saya tambah gemuk ya. Alhamdulillah. Dulu mas saya mirip Arya Saloka. Saya bukan cewek. Dulu saya mirip Arya Saloka. Langsing tahu Arya Saloka. Jadi si Al Ikatan Cinta yang pasangannya si Andin, tahu Andin? Andin sering ketemu saya di Manado. Itu yang Manado ya. Andin, ya Amanda Manopo. Lah iya, kan mantan pacarnya Billy Saputra dia itu. Iya, mantan pacarnya si Billy. Emang Billy Saputra mah begitu, gonta ganti cewek mulu cuman. Iya kan. Tapi dari Amanda Manopo dia sama si Memes. Gak lama sekarang sama Maria Pania dia itu ya. Dulu kan mau tahu nama si Sodiko dulu nggak jadi dia itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Nyontoin. Saya kapan nontonnya? Menghina. Kiai itu punya kelebihan yang gak dimiliki oleh orang biasa. Menghina. Lah coba kalau Pak ada Isya saya udah berangkat acara, kapan nontonnya? Jadi kiai mah banyak barokahnya Pak RW, nggak masuk logika, nggak nonton tapi bisa tahu. Kenapa? Ibu-ibu cerita kedengeran di kuping. Makanya jadi ustadz jadi kiai mah beda sama jadi RW beda. Kalau jadi RW mah pakai logika ya Bu RW ya. Jadi kiai mah nggak pakai logika. Coba kalau mau percaya buktiin omongan saya. Nih buktiin Pak RW. Nih buktiin. Bu RW
seandainya Pak RW nonton dangdut, pulang jam 12 malam baru pulang, ngomel apa enggak Bu RW? Ngomel, langsung ngomel aja udah, jangan lama. Ngomel. Pulang jam 12 malam bini ngomel. Besoknya nonton bola, nonton bareng Piala Champion, Liga Champion, pulang jam 2, ngomel gak? Ngomel tuh, jangan pulang sekalian. Tapi saya alhamdulillah, saya pulang jam berapapun, ini saya gak pernah ngomel. Iya. Saya ke Jawa Tengah 2 hari baru pulang, ini saya gak ngomel. Saya kalau ke Kalimantan, ke Sumatera 3 hari 4 hari nggak ngomel. Sebulan saya pernah nggak pulang selama Ramadan. Sulawesi, Maluku dan Papua Rotsau sebulan nggak pulang. Bini saya nggak pernah ngomel tuh bini saya. Nggak pernah ngomel. Iya, karena udah ketutup Soekarno Hatta. Ya. Kan jadi laki kudu peka, Pak RW kudu peka nih, Pak RW saya belain bukan ini mah. Jadi suami itu kudu peka, kata Pak RW ya, orang Indonesia lagi nih ya. Saya mah peka sama bini saya, bener gak? Saya jarang ketemu bini ya, maka teman-teman saya udah pada punya cucu, udah ngawin belum Mesarok? Udah, belum ya, udah punya anak berapa Mesarok? Tuh punya anak 2. Saya juga sama masih punya anak 2. Tuh. Akhirnya ditanya, di Ketamat Kiai anaknya cuma 2. Gak bagaimana punya anak banyak Pak RW, jarang ketemu bini nih. Iya Pak RW, saya mah ketemu bini udah sama-sama remuk. Jam 2 baru pulang ya, tuh supir mencet bel, dibuka pintu sama bini, dia megang parcel kiri kanan sambil merem. Saya juga udah dalam hutan merem, saya kemana aja kemana. Iya, ini aja udah 10 hari nggak disingkap-singkap ini. Tutup saji. Karena makanya di mana-mana makan berkat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sibuk ngomongin kekurangan orang, maka biar pahala untuk jaga lisan kita, betul? Jadi boleh nggak ngomongin orang? Boleh nggak? Boleh. Kata siapa? Boleh ngomongin yang baik. Ini mulut dan ngomongin orang bukan. Ngomongin orang, ngomongin Nabi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi itu sama kayak kita manusia. Tapi omongin yang baik, yang baik-baik. Ya Allah, mulut dan hebat amat itu ya. Undang Imam Sahroni kan susah undang dia mah. Kemarin yang ngomongin saya siapa? Ibu Ustazah tuh ngomongin ini mudah enak banget nih, panitia nggak tahu apa-apa. Tahu Ustazah yang ngomongin saya nyampe sini ya, dijemput orang, dipanggil orang. Enak punya Ustazah begini ya. Tuh. Jadi pujilah orang tuh, senang menyenangkan orang. Orang sekarang tuh kebanyakan SMS. Tahu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Apa aja dia omongin, mudah semua dia jelek-jelekin, sampai berkat itu dia omongin. Berdoa ngangkat tangan berat banget, amin, amin, amin. Pulang nanti berkat, enteng amat berkat. Ayo. Mending kalau cuma Jakarta gitu mah. Pulang di rumah berkat buka jemakan kata-katain. Ayamnya jemakan. Saya zaman sekarang masih ayam aja tuh mah daging dan ayam mulu ya saya. Nggak ada peningkatan banget tuh Nurul Hidayah itu saya. Siapa panitianya itu saya. Contoh ya. Jemakan ayamnya. Saya ayamnya belum matang ini mas saya bego amat bego yang masak. Loh ini mas saya gini banget. Tapi jemakan ada yang begitu. Jemakan bihunnya saya, bihunnya bukan bihun cap jagung ini mah bukan saya. Tapi habis. Maaf Pak RW, bukan orang sini Ustazah ya. Bukan orang sini, orang kampungan saya. Orang Moris. Tapi pindahan dari sini.
Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bagaimana senangkan orang lain? Kufa alaika hadza, jaga lisan kita. Ini yang Jibril bilang, banyak manusia tergelincir ke dalam neraka karena nggak pandai menjaga nggak pandai jaga lisan. Senangnya istiqalu bi'uyubil khalqi, korek-korek kekurangan orang, korek-korek kesalahan orang, nggak pernah memuji orang, padahal orang itu baik, tapi dia nggak pernah memujinya. Orang seperti ini ibadahnya banyak, pahalanya na'udzubillah min. Apa jam berapa Ustazah? Mana? Pimpinan sekali mana? Pimpinan sekali. Apa jam berapa? Hah? Udah, ya bagi beres sudah pas ya. Apa? Jangan ribet, makan jalan gimana? Udah jalan gini aja kita. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Enggak. Saya malah lagi ceritain di sono. Ya. Jangan dipikirin begitu mah. Ya, usahain aja ya nanti ya. Enggak bercanda ya. Ya. Jangan makan tuh ya tahun depan Pak tuh agenda itu. Catat baru. Enggak, alhamdulillah. Jadi modal itu di Masjid Alim guyup, rukun, kompak, bersatu ya. Jadi kalau pakai seragam begini Bu RW tandanya kompak, semangat, bagus. Saya enggak, saya ngomel-ngomelin bener. Saya punya Masjid Alim Ustadzah, itu kalau muludan itu jamaahnya sampai 600 orang itu. Ibu-ibu doang itu. Berapa Masjid Alim datang, setiap Masjid Alim seragamnya beda. Di seragamnya beda, udah kayak kampanye bareng gitu. Beda gambar itu. Biarin, yang penting rajin Bahkan Majlis Taklim saya ini cerita asli Pak RW, itu setahun 6 kali bikin seragam. Bener loh. Ini bukan yang ngabul, bukan ngambul, bukan. Setahun 6 kali bikin seragam. Enggak, saya ngomel-ngomelin, biarin. Bener kan? 6 kali. Berarti nggak percaya dibilang lebay. Ayo kalau nggak percaya buktiin, hitung bareng-bareng dah. Pembukaan pengajian sekaligus halal bihalal, bikin seragam. 1. Tanggal 10 Muharram acara santunan, bikin seragam. 2. Tuh ya. Pas itu nih besok nih minggu depan mau muludan, peringatan Maulid, bikin seragam. Berapa? 3. Saling mulut pergi ziarah Wali Songo, turutin, bikin seragam. Berapa? 4. Pas itu Rajab Isra Mi'raj, bikin seragam. 5. Penutupan akhir Sya'ban, bikin seragam. Berapa? Sampai bingung, semua seragam udah punya, warna model semua udah ada, lagi pada rapat. Seragam apa yang belum punya ya? Apa kira-kira? Jangan begitu. Rapat di rumah saya baru pulang ceramah kedengeran. Seragam apa yang belum punya ya? Saya nyeletuk, kain kapan? Gak apa-apa, yang penting rajin Gak apa-apa. Seragam buat ibu-ibu itu perhiasan tambah semangat ngaji ya. Sampai ada yang namanya selawatan seragam, ada selawatan seragam Pak RW. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan lupa pakai seragam, pulang ngaji langsung kondangan. Lah udah kebaca, kiai mah di luar logika jangan udah kebaca, makanya tasnya gede-gede siapin tuh. Ini buat kondangan ntar nih. Kalau udah kondangan tas buka seresek, jeruk masuk, salak ngikut, markisan nunuk. Iya, kacang, katut, apa dituplek, udah penuh tutup. Buka selampe, bungkus kue talam sama kue pepe. Kurang gede, besok kondangan bawa taplak meja. Ya, yang penting giat ngaji pada barokah ya. Yang semangat ngajinya, jaga lisannya, perbaiki akhlaknya, jadi umat Rasul yang setia sampai ke surga bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Itu saja kurang lebihnya, saya mohon maaf ya, mohon maaf.
Biasa saya kalau ceramah lama, tapi kurang lebih kalau berlama-lama kesian ya. Ibu-ibu duduknya ugil-ugilan ya. Iya kan kesian ya, belojor susah. Ada pada ada yang begini, ada yang begini, asal kurat kumat. Biar saya mengalah, cukup sekian ceramahnya. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat, ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Saya doakan semua yang nyumbang buat muludan, Allah ganti, Allah balas rezekinya dengan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Kita doakan pada guru-guru kita, pengurus pengajian, pengurus mushola, pengurus lingkungan, semoga Allah berikan sehat badan, Allah kabulkan semua permohonan, Allah berikan umur panjang, Allah tambahkan kemuliaan. Semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Yang pada punya penyakit biar hilang penyakitnya, yang kurang sehat dikembalikan kesehatannya, yang pada punya utang biar cepat bisa bayar, yang dibayar mudah-mudahan kagak mau. Amin aja nggak bisa. Berkumpulnya kita lewat peringatan Maulid, awal pertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian dan demikian. Nanti ada yang baca doa. Ada ya? Ya. Ada pengumuman masuk, jangan bubar dulu. Ada door press. Ya, belum semuanya dikeluarin. Kalau buat kiainya jangan lupa ya. Bercanda elah, cuma ngingetin doang. Ya, saya mohon maaf ya, kurang lebihnya Pak RW. Kalau saya ngomong kasar ya Ustazah ya, nggak ada dengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang Polres main begini ngomongnya. Kalau pengen sering-sering lihat saya, besok hari Senin saya bareng Mama Dede ya, di rumah Mama Dede. Kemudian hari Rabu Nur Maulana bareng Nur Maulana di Trans TV ya, setel tuh TV lihat saya. Insya Allah saya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.